Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima renungan di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam penggembalaan Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami sebagai pegangan kami untuk hidup sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu iblis menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat 13 berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, janganlah pernah berpikir bila keadaan kita sedang baik-baik saja, berarti kita sedang terbebas dari incaran iblis. Salah itu, saudara. Dalam keadaan tenang ini, kita harus selalu waspada dan ekstra hati-hati, sebab sampai detik ini iblis terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis tahu tidak ada gunanya melancarkan serangan membabi buta kepada orang percaya, tetapi ia harus mencari sikon yang tepat, sikon yang betul-betul baik bagi iblis. Nah, karena itu iblis terus berjalan keliling sambil menunggu waktu yang terbaik. Saat seseorang bergaul karib dengan Tuhan dan hidup menurut kehendak Allah adalah saat yang tidak tepat bagi iblis, saat yang tidak baik bagi iblis untuk menyerang. Karena orang itu tidak mungkin dapat dikalahkannya, karena di dalam orang tersebut ada Roh Kudus, roh yang lebih besar dari segala roh di dunia ini. Nah saudara, kalau begitu, kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang baik bagi iblis menyerang kita? Yaitu saat kita mulai meninggalkan jam-jam kebaktian atau ibadah. Kebaktian atau ibadah adalah pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Karena itu kebaktian tidak bersifat satu arah saja, melainkan dua arah, yaitu dari Tuhan kepada manusia, juga dari manusia kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kebaktian terdapat aktivitas dari Tuhan kepada umatnya melalui firman yang disampaikan hambanya dari jemaat kepada Tuhan, berupa doa, pujian, penyembahan, dan pemberian persembahan. Kebaktian atau ibadah itu penting sekali. 1 Timotius 4 ayat 7b-8 berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah saudara, melalui kebaktian atau ibadah, roh kita kembali disegarkan, iman dan pengharapan kita semakin diteguhkan. Melalui kebaktian pula kita berkesempatan bersekutu dengan saudara seiman lainnya sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Karena kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Sehingga kita dapat saling menasihati, menopang, memotivasi, dan menguatkan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, semakin kita setia berbakti kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada, sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh iblis. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sadar firman-Mu berkata, ketika iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, sampai 3 kali berturut-turut ia gagal total. Namun iblis mencari saat yang terbaik di kemudian hari dalam dia menyerang kepada Tuhan Yesus. Apalagi kami ya Tuhan, iblis selalu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, ingin menelan siapa saja yang bisa diterkamnya. Itu sebabnya ajar kami, ketika kami tidak mengalami masalah, tubuh kami sehat walafiat, usaha kami diberkati, anak-anak kami semuanya sehat walafiat dan berhasil, lalu kami tenang-tenang dan tidak waspada. Kami mulai meninggalkan ibadah, mulai tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman. Itulah saat yang terbaik untuk iblis menyerang. Sadarkan kami ya Tuhan, dalam segala situasi kami tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya benar-benar iblis tidak ada waktu lagi untuk menyerang kami. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan ini firman di dalam loh hati kami. Itu sebabnya ya Roh Kudus, teguhkan dan kuatkan senantiasa kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan, ibadah di dalam gereja dan ibadah secara pribadi di rumah masing-masing. Kami serahkan keluarga kami di dalam naungan Tuhan, jaga lindungi pelihara dan berikan keberhasilan. Anak-anak kami yang sedang ujian, kenaikan kelas, ujian dan sebagainya, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan hikmat, semuanya berhasil baik. Peliharalah kami dan cukupkan segala kebutuhan keperluan kami sehari-hari. Segala hormat pujian bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya, amin. Nah, saudaraku, selamat, Tuhan memberkati untuk saudara beraktivitas sepanjang hari ini, amin.